Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bukan orang yang suka menonton bola begitu ya, dan mengikuti pertandingan bola di TV-TV, penggemar klub atau pemain tertentu, tidak. Tetapi beberapa waktu ini ada salah satu berita di seputar dunia persepak bolaan yang cukup hangat begitu ya, terkait dengan salah satu bintang sepak bola yang besar, Lionel Messi, dan hubungannya dengan klubnya yang dia bermain saat ini, Barcelona. Salah satu berita yang sedang panas terkait Messi adalah tentang kemungkinan pindahnya Messi dari Barcelona, di mana dia sudah bermain di sana selama hampir 20 tahun. Setelah di tengah-tengah berita yang cukup panas ini, pagi kemarin saya membaca berita bahwa kemungkinan keluarnya Lionel Messi dari klub Barcelona sudah ditutup. Messi membulatkan keputusannya untuk tetap di Barcelona, paling tidak hingga kontraknya habis. Tetapi ada satu artikel yang membuat saya tertarik karena di balik keputusan Messi untuk tetap di Barcelona, salah satunya adalah ada pertimbangan keluarga. Dikatakan di dalam artikel itu, ketika keluarganya tahu ada kemungkinan Messi akan keluar dari Barcelona, dikatakan istri dan kedua anaknya sedih sampai menangis. Dan satu kali anaknya menangis di hadapan Messi dan berkata, aku tidak mau pindah kota, aku tidak mau keluar dari tempat ini, aku nggak mau pindah sekolah, aku nggak mau ketemu teman-teman baru, aku mau di sini, kata anak yang pertama sambil menangis. Bapak Ibu, tentu ada sekian banyak hal yang dipertimbangkan oleh seorang Messi terkait kelanjutannya bermain di klub Barcelona itu. Tetapi ketika dia juga memasukkan pertimbangan keluarga, saudara, kita bisa melihat bahwa orang ini peduli dan mengasihi keluarganya. Saudara, kalau keluarganya nangis-nangis gitu ya karena dia mau pindah dari Barcelona, biasa aja Messi berpikir, udahlah nggak usah nangis, nanti di klub yang baru bayarannya lebih mahal, kita bisa tinggal di rumah yang lebih besar dan sebagainya. Kalian nggak usah sedih begitu ya, pertimbangannya gaji dan sebagainya. Tetapi tidak demikian yang diberitakan dari artikel itu. Dikatakan melihat keluarganya sedih, maka itu pun jadi pertimbangan Messi untuk tetap bertahan di klub Barcelona. Tentu salah satu pertimbangan saja begitu ya, kita nggak tahu juga kelanjutannya bagaimana. Tetapi yang jelas dari berita itu saya melihat orang ini bisa saja dia mengesampingkan keluarganya, bisa saja dia nggak mempedulikan kekhawatiran anak dan istrinya, nanti harus pindah sekolah, ketemu teman-teman baru, harus adaptasi. Bisa saja seorang Messi nggak peduli dengan hal-hal itu. Tetapi sebaliknya yang terjadi, dia memikirkan pergumulan anaknya, dia memikirkan kesulitan yang akan dihadapi keluarganya kalau dia harus pindah nanti. Setelah dari situ kita melihat orang ini mengasihi keluarganya. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah membangun keluarga yang saling mengasihi. Dan hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi keluarga yang punya tantangan cukup berbeda daripada masa-masa sebelumnya, sebelum pandemi khususnya. Setelah ketika sebelum pandemi orang bergumul dengan, waduh orang tuaku sibuk pergi kerja dari pagi hingga larut malam, atau anak-anak sibuk sekolah, kuliah, dan kemudian banyak kegiatan les, ekstrakurikuler dan sebagainya. Jarang ada waktu untuk berkumpul. Sehingga hubungan jadi renggang dan sebagainya. Tetapi hari ini saudara, hampir setiap jam ketemu. Karena orang tua kerja di rumah. Atau bahkan mungkin ada orang tua yang kehilangan pekerjaan sehingga banyak waktu di rumah. Anak-anak pun juga sekolah di rumah. Sehingga banyak waktu untuk ketemu. Dan saking banyak waktunya untuk ketemu, udah nggak tahu harus ngapain lagi, bosen, dan akhirnya cari masalah begitu ya. Yang ada adalah konflik demi konflik terjadi di tengah keluarga. Maka tidak heran kalau cukup banyak berita juga yang melaporkan tingkat perceraian di masa-masa pandemi ini meningkat drastis. So, di tengah-tengah situasi yang kita hidupi hari ini, di mana setiap orang anggota keluarga kita punya pergumulannya masing-masing. Para orang tua mungkin bergumul dengan masalah pekerjaan, ada yang penghasilannya berkurang, ada yang mungkin juga secara
status dia diberhentikan, ketika anak-anak juga bergumul dengan urusan sekolah, dengan urusan kuliah. Belum lagi kalau ada anggota keluarga yang sakit tiba-tiba. Setelah hari ini setiap orang dalam keluarga memiliki tekanannya sendiri. Hari ini setiap orang dalam keluarga punya permasalahan yang cukup pelik sendiri. Dan seringkali hal ini menyebabkan hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang atau bahkan menjadi konflik. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang demikian, bagaimana kita bisa tetap membangun keluarga yang mengasihi? Surat 1 Korintus yang kita baca tadi pasal 13. Surat Korintus sendiri ditulis oleh Paulus ditujukan untuk jemaat yang ada di kota Korintus. Yang ketika itu Paulus menyoroti masalah, salah satunya adalah masalah perpecahan yang terjadi di dalam jemaat. Kenapa mereka terpecah? Ada beberapa sebab. Yang pertama, ada persaingan kelompok-kelompok yang mengidolakan tokoh Kristen tertentu. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, dan mereka saling menyerang begitu ya. Apolos lebih hebat, tidak, Paulus lebih hebat dan sebagainya. Ada juga perpecahan yang terjadi karena beda pandangan tentang satu pengajaran. Misalkan boleh nggak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang boleh menganggap yang bilang nggak boleh itu, wah kamu belum diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus ya begitu. Kristus sudah mati, kita udah nggak terikat lagi dengan semua itu. Tetapi orang yang bilang nggak boleh mengatakan orang yang boleh makan itu kamu jadi batu sandungan dan sebagainya. Sudah mereka saling menjatuhkan, saling menyerang. Secara khusus 1 Korintus 13 yang kita baca itu Saudara Paulus sedang menyoroti perpecahan yang terjadi karena masalah karunia rohani. Saudara, kalau kita melihat 1 Korintus 12 sampai 14 itu punya struktur yang unik ya. Kalau kita lihat 1 Korintus 12, Paulus bicara tentang karunia, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan 1 Korintus 14 sekali lagi tentang karunia roh. Maka 12 dan 14 punya topik yang sama tentang karunia roh, tetapi di tengah-tengahnya bicara tentang kasih, 1 Korintus 13. Struktur ini seperti burger begitu ya, atas bawah sama roti, tengah-tengahnya dagingnya, itu yang pentingnya, ini yang enaknya, isinya yang nggak boleh nggak ada di dalam satu burger begitu. Terus struktur 12 sampai 14 ini seperti itu ya. 12 14 bicara tentang karunia seperti roti di atas bawah, dan bagian yang paling pentingnya justru ada di tengah. Pasal 13 yaitu bicara tentang kasih. Saudara, kenapa Paulus menyelipkan bagian kasih ini di tengah-tengah pembahasannya tentang karunia? Saudara, karena di tengah-tengah jemaat Korintus yang saling bersaing masalah karunia rohani, mereka saling meninggikan karunia rohaninya dan mengatakan kalau kamu nggak punya karunia rohani seperti milikku, kamu orang Kristen kelas 2, kamu orang Kristen level bawah, nggak setinggi aku, kamu nggak level sama aku. Saudara, mereka saling bersaing seperti itu, sehingga di 1 Korintus 13 ini Paulus memperlihatkan bahwa nggak peduli kamu punya karunia rohani apa, tetapi kalau kamu nggak punya kasih, karunia rohanimu sia-sia. Itu yang kita baca tadi di pasal yang ke-13. Dan mari kita lihat saat ini bagaimana Paulus menasehati jemaat Korintus melalui bagian ini, dan nanti kita akan coba menghubungkan prinsip-prinsip yang ada ke dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, mari kita melihat di pasal yang ke-13 ini bagaimana Paulus menggambarkan tentang kasih. Seperti apa sih kasih itu yang digambarkan oleh Paulus di dalam bagian ini? Mari kita melihat ayat 1 sampai yang ketiga. Di situ Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
So, dari 3 ayat ini Paulus mengulang satu tema yang sama, bahwa kasih itu lebih berguna, kasih itu lebih berfaedah, kasih itu lebih baik daripada segala kemampuan atau kepemilikan. So, di sini Paulus sedang menyindir jemaat Korintus. Seolah-olah Paulus mau berkata, nggak ada gunanya kamu punya berbagai karunia yang hebat. Tidak ada gunanya kamu punya berbagai karunia yang luar biasa kalau kamu tidak mengasihi saudara-saudaramu. Kalau kamu tidak menggunakan karuniamu untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kamu justru saling menjatuhkan. Percuma kamu hebat dalam pelayanan, percuma kamu berpenampilan menarik secara rohani, percuma kamu memberikan persembahan yang banyak kalau kamu tidak melakukannya atas dasar kasih kepada saudara-saudaramu. Karena memang yang terjadi adalah mereka melakukan semua itu untuk meninggikan diri dan merendahkan kelompok yang lain di luar kelompok mereka. Sebab Paulus menegur mereka, kasih bukan seperti itu. Kasih itu lebih berguna daripada segala kemampuan dan kepemilikan. Kamu mampu melakukan sesuatu, tapi kalau kamu tidak melakukannya atas dasar kasih, apa yang kamu lakukan tidak ada gunanya, kata Paulus. Kamu punya berbagai macam hal, kamu punya berbagai macam karunia, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, apa yang kamu punya tidak ada faedahnya. Setelah ini adalah karakteristik kasih yang pertama. Kasih lebih berguna daripada segala kemampuan atau ke segala kepemilikan. Setelah karakteristik yang kedua, di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, di sini Paulus mendefinisikan kasih dengan berbagai macam kata sifat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Setelah ketika kalau kita membaca 4 ayat ini dan kemudian coba menyimpulkan apa itu kasih yang digambarkan oleh Paulus. So, dari 4 ayat ini Paulus menjelaskan bahwa kasih adalah satu kerelaan untuk mengesampingkan diri sendiri dan mengutamakan orang lain. So, semua penggambaran itu bisa dirangkum di dalam tema seperti itu. Kasih adalah kerelaan untuk mengesampingkan diri sendiri dan mengutamakan orang lain. Mengesampingkan diri sendiri untuk kita melayani orang lain. Setelah ketika dikatakan rela untuk mengesampingkan diri, bukan berarti, berarti aku harus ngalah terus. Atau, berarti kepentinganku enggak penting, kebutuhanku itu enggak penting. Setelah bukan demikian. Bukan juga kita mengesampingkan diri supaya kita merasa udah jadi orang baik, begitu ya, bukan. Setelah rela mengesampingkan diri sendiri berangkat dari satu kesadaran bahwa Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah melayani aku, Tuhan sudah memberikan segala hal yang baik bagiku lebih dulu. Setelah orang yang menyadari Tuhan sudah mengasihi aku, orang yang menyadari kasih Tuhan akan mengasihi dirinya dengan benar. Dia tidak kurang mengasihi dirinya, dia juga tidak berlebihan mengasihi dirinya. Setelah orang yang menyadari kasih Tuhan, maka dia akan menjalani hidupnya juga dengan baik. Dia akan menjaga pola hidupnya, dia punya jam kerja, jam istirahat yang teratur, dia akan jaga kesehatannya, karena dia akan jaga makan, begitu ya. Dia akan menjaga kehidupan spiritualnya sehingga dia punya tenaga, dia punya modal untuk mengasihi dan melayani orang lain. Karena dia sudah merasakan Tuhan mengasihi aku, Tuhan melayani aku, Tuhan memelihara aku. Segala kebutuhanku, semua Tuhan yang jamin. Seketika orang menyadari kasih Tuhan dalam dirinya, dia siap untuk melayani orang lain. Dia siap untuk memperhatikan orang lain. Setelah dari 2 karakteristik ini kita bisa mengatakan bahwa inilah kasih. Yaitu satu kerelaan untuk mengesampingkan keinginan diri. Untuk melayani kebutuhan orang lain dengan menggunakan apa yang aku miliki yang sudah Tuhan berikan. Baik itu sesuatu yang sifatnya materi ataupun sesuatu yang sifatnya kemampuan atau pengetahuan. Kasih membuat kita rela untuk mengesampingkan kepentingan kita untuk melayani orang lain lewat apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita.
So dari pengertian kasih ini, mari kita terapkan di dalam membangun keluarga yang mengasihi, dalam kehidupan kita di tengah keluarga. So, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang mengasihi? Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang punya kerelaan untuk mengesampingkan diri dan melayani anggota-anggota keluarga yang lain? Setelah hal yang pertama yang perlu terjadi adalah setiap anggota keluarga. Secara khusus kita bicara tentang diri kita. Kita harus memastikan bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan. Seorang yang belum mengalami kasih Tuhan, orang yang tidak menyadari kasih Tuhan, maka dia akan sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Kasih Tuhan adalah dasar kita untuk mengasihi. Sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan di suratnya 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setelah kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini juga yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaannya yang dicatat oleh Matius di pasal yang ke-18. Ketika ada seorang hamba yang sudah dihapuskan hutangnya dan dia bertemu dengan temannya yang berhutang jauh lebih sedikit daripada hutangnya kepada raja. Dia mencekik temannya lalu memasukkan temannya ke dalam penjara. Dan ketika sang raja tahu hal itu, dia panggil lagi hamba yang pertama yang dihapuskan hutangnya itu, dimarahin sama raja. Hutangmu yang banyak udah aku hapuskan. Bukankah kamu seharusnya juga menghapuskan hutang temanmu itu? Setelah kasih Tuhan adalah dasar kita untuk mengasihi. Jikalau kita sudah menerima kasih Tuhan, jikalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Termasuk juga anggota-anggota keluarga kita. Orang yang sudah menerima kasih Tuhan, dia bisa dan juga sudah seharusnya meneruskan kasih itu kepada orang lain. Setelah kalau bicara tentang kasih Tuhan, kasih yang seperti apa? Mungkin ada orang yang berkata, aku belum merasakan kasih Tuhan. Hidupku masih susah, aku masih belum dapat pekerjaan, keuanganku masih seret, keluargaku masih berantakan, aku belum merasakan kasih Tuhan. Setelah kasih Tuhan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Setelah sekalipun kita bisa bicara banyak hal tentang kasih Tuhan, sekalipun kita bisa memperlihatkan begitu banyak hal yang mengukur kasih Tuhan, tetapi Alkitab selalu menghubungkan kasih Tuhan dengan karya penyelamatannya. Sudah ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia bukan menyembuhkan penyakit. Ia bukan memberikan berkat. Ia bukan menyelesaikan peperangan di dunia. Bukan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga Paulus mengatakan di dalam suratnya. Surat kepada jemaat Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan yang seperti apa yang perlu kita perhatikan? Kasih Tuhan yang berkaitan dengan pengampunan itu. Sehingga kehidupan kita bisa jadi masih ada di dalam pergumulan. Bisa jadi masalah dalam hidup kita belum hilang. Bisa jadi kita masih bergumul dalam pekerjaan. Kita masih bergumul di dalam keuangan. Kita masih bergumul di dalam relasi kita dengan sesama kita. Tetapi setelah mengalami kasih Tuhan memang tidak berarti masalah hidup kita hilang. Setelah mengalami kasih Tuhan berarti kita mengalami pengampunannya. Kita mengalami kasih-Nya yang mengubah hidup kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita mengalami kasih-Nya yang membebaskan kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Allah dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama kita. Setelah mengalami kasih Tuhan tidak berarti masalah kita hilang, pergumulan kita lenyap. Mengalami kasih Tuhan
Berarti di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang berat, kita tahu kita nggak sendiri. Kita tahu kita punya sandaran. Kita tahu kita punya pengharapan. Seketika orang tahu bahwa dia punya sandaran, ketika orang tahu dia punya pengharapan, dia akan merasa aman. Dan orang yang merasa aman, dia siap melakukan sesuatu untuk orang lain. Orang yang merasa aman, dia siap keluar dari dirinya sendiri dan melakukan satu pelayanan yang berorientasi kepada orang lain. Hanya orang yang sudah merasa aman karena sekalipun aku ada dalam pergumulan, Tuhan akan jaga aku. Aman sekalipun aku berada di dalam tantangan pergumulan yang berat, aku punya jaminan kehidupan di dalam sukacita, dalam kekekalan nanti. Saudara, orang yang merasa aman, dia siap untuk mengasihi sesamanya. Dia siap untuk memperhatikan sesamanya. Dia siap untuk melayani sesamanya. Maka inilah hal yang pertama, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang saling mengasihi. Alami lebih dulu kasih Tuhan itu. Sudahkah saudara menerima pengampunan Tuhan? Sudahkah saudara membereskan dosa-dosamu di hadapan Tuhan? Alami kasih Tuhan itu. Alami pengampunannya, alami pembebasannya. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang siap, yang sanggup untuk mengasihi dan melayani orang lain. Sudah hal yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang mengasihi? Mulailah dengan melayani anggota-anggota keluarga kita. Sudah tantangan di dalam keluarga hari ini, setiap orang punya kekhawatirannya sendiri, setiap orang punya pergumulannya sendiri. Orang tua yang mungkin kehilangan pekerjaan atau yang kehilangan penghasilan dan dia harus menafkahi keluarganya, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Anak-anak yang memiliki tuntutan dari sekolah yang tetap tinggi di tengah-tengah situasi ini, mereka tidak bisa datang ke sekolah, belajar di sekolah, tapi mereka harus ada di rumah. Ada kebosanan-kebosanan mungkin yang dirasakan oleh keluarga kita. Setelah hal ini jadi masalah. Dan lebih menjadi masalah lagi ketika setiap anggota keluarga merasa kepentinganku yang harus lebih diutamakan, kebutuhanku yang harus didahulukan. Kamu mah nggak seberapa, papa nih penghasilan berkurang atau pekerjaan hilang. Harusnya kebutuhan papa yang lebih penting. Kalian harus memperhatikan papa. Saudara, kalau masing-masing anggota keluarga berkata seperti itu, yang ada adalah konflik. Ketika setiap anggota keluarga merasa kepentingannya lebih utama dari kepentingan orang lain dan menuntut untuk dilayani, setelah itu jadi masalah. Setelah maka dari itu mari lihat kembali apa itu kasih. Kasih adalah kerelaan untuk mengesampingkan diri, untuk kita melayani kebutuhan orang lain, untuk kita melayani kepentingan orang lain. Bukan karena kebutuhan kita nggak penting, bukan karena kebutuhan kita nggak seberapa, tetapi utamanya adalah aku siap melayani anggota keluargaku yang lain karena aku tahu Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah memelihara aku dan akan terus memelihara aku hari-hari ke depan. Maka aku siap untuk mengasihi dan melayani keluargaku. Setelah hanya orang yang sekali lagi sudah mengalami kasih Tuhan siap untuk melayani sesamanya. Dan kalau dia sudah mengalami kasih Tuhan, lanjutkan dengan layani anggota keluargamu yang lain. Setelah bagaimana kita bisa melayani di dalam keluarga kita? Setelah setiap orang butuh orang yang memberikan support atau dukungan. Setelah kita bisa memberikan dukungan kepada anggota keluarga kita yang lain. Ketika mereka mungkin bergumul dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, sudah berikan waktumu untuk menemani pasanganmu yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Katakan kepada dia kata-kata penyemangat. Berikan pujianmu kepada dia karena sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk menafkahi keluarga. Berikan apresiasimu kepada dia, ucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini. Tapi kan waktu itu lagi nggak ada pekerjaan. Ya bukan berarti yang sudah bertahun-tahun dia jalani itu jadi nggak ada artinya. Setelah nyatakan supportmu dengan ucapan terima kasih, dengan pujian untuk pasanganmu. Hadir waktu dia sedang bergumul.
Demikian juga anak-anak kita pada waktu mereka sedang sekolah di rumah dengan tekanannya tersendiri. Sedampingi, temani jika engkau bisa ada di rumah dan menemani dia. Bantu dia ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan pelajaran. Puji dia ketika dia tidak menyerah dan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita orang Asia pelit banget memuji anak begitu ya. Kita pikir anak mah jangan banyak dipuji, ntar songong begitu ya. Padahal enggak juga. Harus diakui kita orang Asia sangat pelit memberikan pujian kepada anak. Kapan terakhir kali kita puji anak? Anak udah jatuh bangun guling-guling banting tulang mengerjakan tugas, kita masih aja nggak puas. Kita masih aja hina dia. Gitu doang kok nggak bisa. Kok cuma begitu doang hasilnya dan sebagainya. Terpuji dia, apresiasi dia. Wah bagus. Besok lebih keras lagi usahanya. Besok lebih semangat lagi. Berikan pujian untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita. Nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Kita pun juga pasti mau. Tapi kita pelit memberikannya. Terpuji anggota keluarga kita atas kerja kerasnya, atas usahanya, atas prestasinya. Sekalipun prestasinya mungkin nggak seberapa. Tetapi berikan pujian itu. Doakan mereka. Doakan mereka di pagi hari sebelum memulai segala aktivitas. Minta Tuhan yang menyertai dalam aktivitas sepanjang hari. Biar mereka boleh melewati setiap aktivitas itu dengan pertolongan Tuhan. Doakan juga diri kita supaya kehadiran kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi anggota keluarga kita yang lain. Setelah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengasihi keluarga kita. Tuhan menempatkan setiap orang di tengah-tengah keluarga dengan keunikannya masing-masing. Kita mungkin pernah ada dalam posisi, kok keluargaku kayak begini? Kok Tuhan kasih aku di tengah-tengah keluarga yang kayak begini? Kok keluargaku nggak kayak keluarganya si itu? Kok suamiku, kok istriku nggak kayak pasangannya si itu? Begitu. Setelah kita mungkin pernah ada di dalam situasi yang seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mari kita datang di hadapan Tuhan. Alami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih Tuhan yang sudah kita alami itu, marilah kita melayani anggota keluarga kita yang lain. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya tuntutan hidup, mereka yang punya kesulitan hidup. Mari kita layani mereka, mari kita kasihi mereka. Kita berikan pujian, kita berikan doa kita yang terbaik untuk mereka. Lah buat aku gimana? Aku kan juga butuh. Setelah ketika setiap anggota keluarga melakukan bagiannya, mengalami kasih Tuhan dan melayani anggota keluarga yang lain, maka semua anggota keluarga akan terpenuhi kebutuhannya untuk dikasihi. Setelah ketika mendengar firman Tuhan ini jangan berpikir, tuh suamiku tuh belum mengalami kasih Tuhan kali. Nanti aku kasih tahu dia lah. Tuh, dia tuh kurang puji aku tuh. Nanti aku kasih tahu dia lah. Setelah kalau kita dengar, kita gumuli, kita lakukan. Ya ngingetin orang lain boleh, tetapi fokusnya ada ke diri kita. Sudah belum aku mengalami kasih Tuhan? Apakah aku terus-menerus hidup di dalam kasih Tuhan? Dan sudahkah aku melayani orang lain? Sudahkah aku melayani anggota keluargaku? Sudah jangan menuntut orang, tetapi mulai dari diri kita sendiri. Maka ketika setiap anggota keluarga melakukan bagiannya, di dalam keluarga itu akan terbangun menjadi keluarga yang mengasihi. Sekiranya Tuhan yang menolong kita di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa.